Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kali ini, yaitu Imtak. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kemudian teman-teman sekalian, tema kali ini yang akan saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah amalan-amalan atau perbuatan yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pada materi yang lalu, di pekan lalu kita sudah membahas tentang iman dan amal-amal soleh. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih menitik beratkan kepada ciri-ciri amalan yang bakal diterima oleh Allah SWT. Karena teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa perbuatan manusia itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Namun beberapa orang menganggap bahwa ada perbuatan-perbuatan yang syubhat, sepertinya baik tapi juga sepertinya buruk. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai manusia oleh Allah SWT diciptakan di dunia ini dengan tujuan kita itu beribadah kepada Allah SWT, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi tentunya agar ibadah yang kita lakukan nantinya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat setidaknya. Syarat yang pertama adalah bagaimana kita melakukan perbuatan, bagaimana kita melakukan satu amalan dengan didasari niatan yang ikhlas. Kemudian syarat yang kedua adalah bagaimana kita melakukan satu amalan, satu perbuatan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bicara tentang ikhlas, teman-teman sekalian, ikhlas itu secara bahasa artinya adalah tulus atau murni. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam beramal? Ikhlas dalam beramal, yang dimaksud ikhlas dalam beramal itu adalah bagaimana kita benar-benar memurnikan amalan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih ya, kita sholat misalnya, itu harus benar-benar kita niatkan sholat kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya seperti puasa, haji, kemudian sedekah, itu harus benar-benar kita niatkan hanya untuk Allah SWT. Jangan sampai terbersit dalam pikiran kita atau hati kita, oh saya sholat biar dilihat orang atau dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita sampai terjerumus dalam niatan seperti itu, kita sudah melakukan satu kesalahan yang besar, yaitu kita seakan-akan menduakan Allah SWT. Harusnya kita sholat untuk Allah, tapi kita menjadikan sholat itu agak ada niatan biar dipuji oleh orang lain. Nah, ini salah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang niat, ini masih dalam pembahasan tentang niat ya. Kita itu tahu bahwa Allah SWT itu merupakan Zat yang maha baik, ya. Zat yang maha baik. Salah satu sifat Allah itu adalah maha baik. Nah,
Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan atau menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai hamba itu ketika mempunyai satu niatan buruk, misalnya satu niatan buruk, kemudian kita nggak jadi melakukan perbuatan yang kita niatkan tadi. Misalnya kita pengen mencuri tapi ternyata nggak jadi mencuri, maka kita akan diberikan satu pahala atau satu kebaikan. Karena apa? Karena meninggalkan niat yang buruk. Kemudian kalau kita niat satu keburukan, pengen mencuri dan ternyata kita mencuri, maka dosa yang kita dapatkan cuma satu saja. Nah sebaliknya, kalau kita mempunyai niatan kebaikan dan ternyata kita nggak jadi melakukan kebaikan tersebut karena satu hal, ya kita misalnya kita pengen bersedekah, ternyata satu saat uang kita hilang, nggak jadi sedekah, maka kita sudah dicatat oleh Allah mendapatkan satu pahala. Adapun kalau kita udah berniat satu kebaikan dan ternyata kita berhasil melakukan itu, wah itu luar biasa banget teman-teman sekalian. Pahala yang bakal kita dapatkan tuh nggak cuma satu. Satu pahala dikalikan 7 dan dilipat gandakan sampai ratusan bahkan kelipatan yang tidak bisa kita hitung. Jadi itu poinnya dalam masalah niat. Harus kita benar-benar niat ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua tadi bicara tentang amalan yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tuntunan syariat Islam. Nah, kaitannya dengan ini, maka kita sebagai umat Islam itu harus benar-benar belajar, harus benar-benar menuntut ilmu agar perbuatan kita, amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita sholat, maka segala pergerakan dalam sholat kita, segala bacaan dalam sholat kita itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai nanti kita sholat tapi bacanya baca lagu K-pop, lagu Korea, nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Iya kita ikhlas, tapi kalau kita nggak sesuai dengan tuntunan ya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sholat. Misalnya yang lain, perbuatan yang lain, puasa, haji, kemudian sedekah juga seperti itu semuanya harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan satu perbuatan atau satu amalan, atau dalam hal ini adalah ibadah, itu nggak bakal diterima oleh Allah, nggak bakal diganjar oleh Allah SWT, kecuali kalau kita memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama adalah kita niatkan ikhlas untuk Allah. Kemudian yang kedua, kita beramal melakukan satu ibadah harus sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka teman-teman sekalian, tugas kita sekarang setelah kita mengetahui ilmu seperti ini, maka tinggal kita prakteknya. Bagaimana kita melakukan hal ini dalam kegiatan sehari-hari. Kita sholat misalnya. Jangan sampai kita itu sholat biar nanti dibilang, oh ini anak yang rajin beribadah, anak soleh. Nggak boleh kayak gitu. Harus benar-benar saya ini sholat untuk Allah Ta'ala biar dapat pahala gitu. Dan yang kedua, sholat kita harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, yang pertama ya, ketika kita melakukan sholat, yang pertama adalah kita harus takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti ini ya. Jangan sampai nanti kita itu ya seenaknya sendiri, harusnya ngangkat tangan sampai sini, kita malah ngangkat tangannya sampai atas sini. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah teman-teman. Jadi saya kira jelas ya bahwa kita itu beribadah harus berdasarkan niat yang ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian saja untuk materi imtak kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan berikan tugas dulu, dan tugas ini harus dikerjakan ya teman-teman sekalian. Nanti saya ngasih nomor WhatsApp atau link
untuk WhatsApp ke WhatsApp saya untuk mengumpulkan tugasnya. Yang pertama, perhatikan ya. Yang pertama tugasnya adalah sebutkan 2 syarat satu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih syarat yang harus kita penuhi agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Tugas yang kedua, nah ini silahkan kalian sampaikan pendapat kalian ya. Misalnya nih, ada satu orang yang non muslim, dia itu melakukan satu kebaikan, misalnya melakukan bakti sosial, memberikan bantuan ya kepada korban bencana. Ini non muslim ya. Itu apakah perbuatan baik itu akan diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah atau tidak? Nah, ini kalian uraikan, teman-teman sekalian, semuanya diuraikan dengan lengkap, nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp saya. Nanti insya Allah saya berikan linknya di deskripsi. Baiklah, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita kembalikan kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah SWT dan bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.